Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melakukan ibadah tadabur bersama, yaitu mentadaburi surat Al-Qiyamah. Ini yang ketiga kalinya kita mentadaburi surat Al-Qiyamah. Jadi yang pertama itu sampai dengan ayat 15, kemudian yang kedua sampai ayat 25. Dan ini kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa selesai ya Pak Ustadz, dan mudah-mudahan semua yang hadir di siang ini maupun yang telah hadir di minggu-minggu yang sebelumnya bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibroh dari kajian tadabur siang ini, dan bisa dengan mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Untuk menghemat waktu karena sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama yaitu Ustadz Umar maka kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung di Tadabbur Quran sesuai dengan urutan turun surah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah puji syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala di hari ini Rabu 12 Rajab 24 Januari 2024. Kita sudah sampai di surah yang ke-31 bagian ketiga. Ini adalah pertemuan ketiga dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir untuk surah yang ke-31 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi SAW, yaitu surah Al-Qiyamah. Sesuai dengan namanya, Masya Allah. Surah ini dari awal sampai terakhir itu berbicara tentang hari kiamat. Salah satu rukun dari rukun iman yang wajib untuk kita imani sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, al-iman bil yaumil akhirah, beriman kepada hari akhir. Dan Masya Allah salah satu pembahasan utama Al-Quran, kalau kita perhatikan, kalau kita tadaburi, salah satu tema utama, pembahasan utama Quran adalah berbicara tentang hari kiamat. Bahkan seperempat Quran itu berbicara tentang hari kiamat. Ada ribuan ayat di dalam Quran yang bercerita tentang hari kiamat, sebagaimana kata al-akhirah, hari akhir, itu berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan hari kiamat itu, jamaah rahmatullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, memiliki lebih dari 80 nama, yang setiap nama-nama tersebut sebagaimana juga yang disebutkan dalam Al-Quran menggambarkan akan dahsyatnya peristiwa guncangan hari kiamat. Salah satunya, siapapun yang ingin memahami, mengetahui tentang peristiwa hari kiamat, tadabbur surah Al-Qiyamah yang alhamdulillah sudah kita lalui bersama dua pertemuan, dan insya Allah hari ini adalah pertemuan terakhir bersama surah Al-Qiyamah, surah yang ke-31 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sesuai urutan turunnya. Mari luruskan niat, kita mulai tadabbur Quran kita. Semoga Allah turunkan pertolongannya, taufik kepada setiap di antara kita, agar kita dimudahkan mengambil hikmah, ibrah, pelajaran, hidayah, petunjuk, serta tazkirah, menjadikan surah ini sebagai peringatan bagi setiap di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa salatu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula.
Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di tadabbur Quran kita pada siang hari ini, dimanapun berada. Mengawali tadabbur kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, mari mulakan. Mari kita mulai tadabbur Quran kita dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini di majelis tadabbur Quran ini Allah turunkan rahmat keberkahan bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis kita ini sedang ditinggikan, disebutkan Allah di hadapan majelis perkumpulan malaikat-malaikat Allah, di mana setiap di antara kita semoga saat ini sedang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwafil yang dirahmati Allah, jemaah dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita pada siang hari ini, memetik iqra, pelajaran, hidayah, tunjuk, tadzkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah yang seperti yang diperintahkan Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu datang selain dari Allah, seperti yang orang-orang kafir Quraisy itu tuduhkan bahwa Quran itu buatan Muhammad, Quran itu adalah buatan manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapati ada banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Akan tetapi Allahu Akbar, tidak ada orang yang berusaha mencari celah kekurangan Al-Quran kecuali akan semakin ia menemukan kesempurnaan, keajaiban, keagungan, kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, Allah senantiasa melapangkan dada kita, melembutkan hati kita untuk merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan, keajaiban, kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sabdakan dalam Quran surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Quran, seandainya Quran yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan mendapati gunung-gunung yang keras, yang kuat, yang kokoh tersebut akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke tadabbur Quran kita akan sama-sama membaca surah yang akan kita tadabburi hari ini. Silakan dibuka Quran surah Al-Qiyamah, lanjutan dari tadabbur sebelumnya. Kita sudah sampai di ayat 25 dari surah Al-Qiyamah ini. Maka hari ini insya Allah kita akan mentadabburi ayat 26 sampai dengan ayat 40 dari surah Al-Qiyamah ini. Kita akan baca, silakan dibuka mushafnya, dibaca masing-masing. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah bersihkan hati kita semuanya, Allah lembutkan hati kita untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang akan kita tadabbur tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari perangkatnya, handphone atau laptopnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ما صدق ولا صلى ولكن كذب
كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا. Silakan Mbak Ari atau yang sudah ditunjuk untuk membaca terjemahan dari ayat 26 sampai dengan ayat 40 yang insya Allah hari ini akan kita tadabbur. Silakan Mbak Ari. Silakan dari jamaah yang sudah join dari awal, mungkin ada yang berkenan membacakan terjemahan surat Al-Qiyamah dari ayat 26 sampai terakhir. Mbak Dede mungkin, atau Bu Emi, atau Mbak Linda mungkin. Oke, kalau tidak ada, maka saya baca ya Pak Ustadz. Silakan Mbak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai ayat terakhir. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang alhamdulillah sudah sama-sama membaca surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan ayat 40 atau alhamdulillah sudah mendengarkannya. Dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ayat 26 surah Al-Qiyamah ini sampai dengan ayat 40. Yang dari terjemahannya insya Allah saya yakin setiap yang memperhatikan dengan seksama terjemahan dari surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan ayat 40, Masya Allah, akan mendapati ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari bagian ketiga atau terakhir dari surah Al-Qiyamah ini. Jemaah rahmat Allah, akhwatan iman azamallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat terakhir yang kita bahas atau pembahasan terakhir kita sudah sampai kepada bagaimana di ayat sebelumnya, mulai dari ayat 21, 22, 23, 24, 25. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah
Wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Bagaimana di pembahasan terakhir atau di ayat terakhir sebelum ayat 26 ini, surah Al-Qiyamah ini menggambarkan kepada kita kondisi orang-orang beriman pada hari kiamat. Sebagaimana surah Al-Qiyamah ini juga menggambarkan kondisi situasi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah pada hari kiamat. Bagaimana surah Al-Qiyamah ini menggambarkan kebahagiaan orang-orang beriman, kebahagiaan penghuni-penghuni surga kelak pada hari kiamat. Yang kebahagiaan tersebut, keberuntungan tersebut terlihat, nampak pada wajah-wajah orang-orang beriman pada hari kiamat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita pemilih wajah seperti ini pada hari kiamat. Ya, seperti apa Allah gambarkan wajah orang-orang beriman? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Sehingga memang tidak ada yang bisa menyembunyikan pada hari kiamat situasi yang mereka rasakan. Orang beriman itu, kata Allah, hari itu, pada hari kiamat, ketika mereka sudah dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mulai dihisab oleh Allah dan diringankan hisabnya, mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Orang-orang beriman, kata Allah, itu akan tampak pada wajah-wajah mereka. Wujuhul yawma idzin nadhirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain. Yauma tabayyaddu wujuh. Hari itu orang-orang beriman, wajah mereka putih berseri-seri. Allahu Akbar. Kenapa mereka bahagia hari itu? Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Dan hari itu mereka akan memandang kepada Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah. Sebagaimana kebalikannya, Allah juga menggambarkan di ayat sebelumnya, jamaah rahmat Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim Rabbani dimanapun berada. Allah juga gambarkan wajah orang-orang yang durhaka, wajah orang-orang yang lupa Tuhannya di dunia, wajah orang-orang yang di dunia tidak tahu apa yang mereka cari dan apa yang harus mereka lakukan. Ada sujud dalam hidup, tak ada ruku, tak ada ibadah, tak ada ketaatan, tidak ada kecintaan kepada Allah. Seperti apa wajah mereka hari itu? Wujuhun yawma idzin basirah. Wajah mereka hari itu hitam. Wajah mereka hari itu masam. Wujuhun yawma idzin basirah. Wajah mereka hari itu, jamaah yang dirahmati Allah, masam, penuh dengan kecemasan, ketakutan. Ada apa dengan mereka? Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Karena orang-orang durhaka kalau sudah dibangkitkan dari kuburnya, orang kafir kalau sudah dibangkitkan dari kuburnya, saat itulah mereka akan tahu bahwa mereka akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika mereka sudah melihat azab Allah yang sangat pedih. Terlebih ketika Allah sudah perlihatkan kepada seluruh manusia siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Yawma idzi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Jemaah rahmatullah, ikhwatul iman radhiyallahu anhum jemaah, coba perhatikan keindahan Quran. Keindahan usul Quran. Setelah Allah gambarkan tentang peristiwa kondisi manusia pada hari kiamat, baik itu orang yang beriman dan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah, surah Al-Qiyamah di ayat berikutnya, ayat 26 dan seterusnya, pembahasannya kemudian berpindah dari membahas tentang hari kiamat, peristiwa hari kiamat, kondisi manusia pada hari kiamat,
surah Al-Qiyamah membawa kita kepada ya, pembahasan tentang kematian. Allahu Akbar. Ketika ajal datang kepada manusia. Dari membahas tentang hari kiamat dan situasi manusia pada hari kiamat, pembahasan surah Al-Qiyamah ini berpindah kepada pembahasan tentang al-maut. Bagaimana jika kematian, ajal yang pasti itu datang kepada manusia. Allahu Akbar. Dan jelas, ini pasti masih nyambung dengan Allah. Dahsyatnya tadabbur itu kalau kita perhatikan, kadang dalam satu surah itu jamaah ada beberapa mawdu'at, pembahasan dalam satu surah. Dan uniknya semakin kita perhatikan, orang yang tidak memperhatikan Quran atau orang yang tidak tadabbur mungkin kadang akan melihat ada beberapa surah yang membahas sesuatu tiba-tiba pembahasannya itu pindah lalu merasa ini kok pembahasannya tidak nyambung. Saya ingin katakan jamaah terhormat Allah, bukan bahasa yang tidak nyambung. Kita yang belum betul-betul bertadabbur, atau kita yang belum betul-betul kemudian berusaha mengetahui munasabah, korelasi, hubungan setiap pembahasan tema yang terdapat dalam satu surah. Seperti surah Al-Qiyamah, dari membahas tentang hari kiamat, situasi manusia pada hari kiamat, lalu berpindah kepada pembahasan tentang ajal, kematian jika ia datang kepada manusia. Jelas ini nyambung jamaah rahmatullah. Kalau kita ditanya apa hubungan kematian dengan hari kiamat, jawabannya jelas. Al-maut babul akhirah. Kematian itu adalah pintu akhirat. Allahu Akbar. Kalau hari kiamat itu disebut dengan al-qiyamatul kubra, kiamat besar, ketahuilah bahwa al-maut disebut, dinamai oleh ulama al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Dan tidak mungkin orang itu merasakan kiamat besar, jemaah dirahmati Allah, tidak mungkin dia akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa dia merasakan kiamat kecil. Tidak semua orang mendapati hari kiamat. Maksudnya tidak semua orang itu mendapati peristiwa hari kiamat. Ada orang yang sudah dimatikan Allah, ada orang yang sudah diwafatkan Allah, kemudian terjadi peristiwa hari kiamat. Terjadi tiupan pertama. Jadi ada tiupan pertama, wa nufikha fis-sur yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana ditiup sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh, maka binasalah semua yang ada di langit sebagaimana binasa semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan, ketika sangkakala pertama itu ditiup, semua yang ada di atas bumi ini, di semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa yang tidak binasa, yang maha kekal dan abadi, hanya dia dzul jalali wal ikram. Tuhan kita yang maha perkasa, maha mulia. Tidak semua manusia itu merasakan tiupan pertama. Tiupan kedua, ya. Tiupan sangkakala kedua semua manusia merasakan. Tapi tiupan sangkakala pertama, peristiwa hari kiamat, guncangan hari kiamat di tiupan pertama, tidak semua orang merasakan. Akan tetapi, al-maut, jamaah dirahmati Allah, kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang berjiwa kecuali pasti akan merasakan kematian. Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ingatkan kita, kalau masih ragu dengan hari kiamat, masih ragu akan kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat, seakan-akan surah Al-Qiyamah ini mengingatkan kita, coba perhatikan kematian, coba renungi kematian. Maka engkau akan yakin bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan hambanya kembali untuk dihisab, untuk mendapatkan perhitungan pada hari kiamat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jamaah dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy itu ketika disampaikan tentang hari kiamat, mereka mengingkari, mereka mendustakan hari kiamat. Bahkan mereka memperolok-olok baginda Nabi SAW ketika membacakan ayat-ayat tentang hari kiamat kepada mereka. Aidza kunna turaba, aidza mitna wa kunna turaba, apakah kami wahai Muhammad kalau kami sudah mati lalu kami sudah menjadi tulang belulang bercampur dengan tanah? Inna lamab'utsun, apakah kami akan hidup kembali?
Lalu mereka mengatakan raj'un ba'id, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mengajak manusia untuk berpikir, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah bagaimana Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah tegaskan di banyak ayat dalam Al-Quran bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada makhluk yang tidak merasakan kematian. Bahkan manusia termulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan kematian. Yang beda adalah ketika ajal kematian Nabi itu datang, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, hadza malakul maut. Ini ada malaikat maut di depan pintu rumahmu. Dia izin untuk masuk ke dalam rumahmu. Ini Nabi, ini membedakan kita dengan Nabi. Jibril datang menyampaikan kepada Nabi akan kedatangan malaikat maut. Adapun kita jabatan rahmat Allah, malaikat maut akan datang tanpa ada kesepakatan yang kita buat dengan malaikat maut. Malaikat maut mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada Nabi, Ya Muhammad, Inna Allah amarani an ukhiyyah. Wahai Muhammad, aku adalah malaikat maut. Memberi salam, dijawab oleh Nabi salamnya. Lalu malaikat maut mengatakan, wahai Muhammad, Allah memerintahkanku memberikanmu pilihan. Pilihan apakah engkau ingin dipanjangkan umurmu dan Allah berikan kekuasaan kepadamu. Pilihan kedua, awir rafiqil a'la, tempat yang tinggi di sisi Tuhanmu yang maha tinggi. Dua pilihan yang Allah berikan kepada Nabi melalui malaikat maut. Dipanjangkan umurnya dan diberikan kekuasaan. Yang kedua, tempat yang tinggi di sisi Allah. Allah Akbar. Yang mana dipilih Nabi? Nabi tidak memilih panjangkan umurnya dan diberikan kekuasaan. Yang dipilih oleh Nabi, Qadir Rafiqil A'la, tempat yang tinggi di sisi Allah, dan itu diulang-ulang oleh Nabi sampai didengarkan Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidak memilih kita, Nabi memilih tempat yang tinggi di sisi Tuhannya. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajma'in. Ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah tegaskan kematian itu pasti dan tidak mungkin manusia lolos dari kematian. Di antaranya dalam Quran surah ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Lalu setelah Allah menegaskan bahwa setiap jiwa itu meninggal akan merasakan kematian, Allah kemudian menegaskan kepada kita di ayat tersebut, Quran surah Ali Imran ayat 185, bahwa sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan-balasan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Kemudian dalam Quran surah keempat, Quran surah An-Nisa ayat 28, Aynama takunu yudrikumul maut. Wahai manusia, wahai engkau yang lari dari kematian, wahai engkau yang lalai dari kematian, wahai engkau yang lalai dari ajal dan kematian. Yahsabu annama lahu akhlada, mengira bahwa harta yang dikumpulkannya akan membuatnya kekal. Allah ingatkan kita, aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burudin musyayyadah. Bahkan jika kalian bersembunyi sekalipun di balik benteng yang berlapis-lapis yang tinggi dan kokoh, kematian itu akan datang kepada kalian. Allahu Akbar. Kemudian dalam Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 21 ayat 3, Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lalu Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, kami akan menguji kalian wahai manusia. Wahai setiap jiwa, kami akan menguji kalian dengan keburukan, sebagaimana kami akan menguji kalian dengan kebaikan. Dua-duanya ujian. Miskin itu, kurang harta itu adalah ujian.
Sebagaimana Allah kayakan seorang hamba itu juga ujian. Sakit itu ujian, sebagaimana sehat juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan kembali wahai manusia, mempertanggungjawabkan setiap nikmat karunia yang Allah berikan. Ada banyak ayat yang Allah tegaskan tentang kematian. Yang terakhir, di antaranya yang terakhir, Quran surah Al-Ankabut, Quran surah 29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Dan kepada kami manusia itu akan dikembalikan. Kalian wahai manusia, wahai setiap jiwa akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man Coba teman-teman, mari sejenak kita perhatikan bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana jika ajal kematian itu datang kepada manusia. Di surah Al-Qiyamah ini. Kalla, sekali-kali tidak. Mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat, mereka yang mendustakan hari kiamat, mereka yang memperolok-olok mereka yang beriman kepada hari kiamat, mengatakan kiamat surga neraka itu tidak jelas, belum pernah ada alumni neraka, alumni surga yang kembali ke dunia. Istihza, ini bentuk memperolok-olok berita tentang hari kiamat. Kalla, sekali-kali tidak. Seperti apa manusia ketika ajal kematian itu sudah datang kepada mereka? Idza balagatit taraqi wa qila maut. Sekali-kali tidak ketika apabila ruh itu sudah sampai di kerongkongan mereka. Allahu Akbar. Teman-teman, saya ingin sampaikan di awal bahwa gambaran kematian yang dijelaskan di surah Al-Qiyamah ini adalah gambaran kematian orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun gambaran kematian orang beriman, saya akan ceritakan nanti. Saya akan bacakan ayat dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang Allah matikan di atas iman, di atas kalimat ikhlas, di atas la ilaha illallah. Tapi di ayat ini gambaran kematian ini adalah gambaran kematian orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan mereka. Dan Nabi mengingatkan kita zaman Allah bahwa Allah itu maha luas ampunannya, pintu taubat itu akan diterima oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, hai hambaku, idza balaghat dzunubukum ananas sama. Seandainya dosa-dosa kalian memenuhi langit Allah, Allahu Akbar, maka Allah akan datang dengan ampunan yang lebih luas. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, seandainya dosa-dosamu, kesalahanmu, maksiatmu memenuhi bumi Allah ini penuh dengan dosa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ataituha bi qurabiha maghfirah, aku akan datang dengan ampunan yang jauh lebih luas. Tapi itu kapan? Kapan Allah akan ampuni semua dosa? Selama pintu taubat belum ditutup oleh Allah. Kapan pintu taubat tertutup bagi manusia? Satu, idza balagatil hanajir al-hulqum. Kalau nyawa seseorang itu sudah sampai di tenggorokannya, di kerongkongannya, maka saat itu pintu taubat itu tidak akan, sudah ditutup untuknya. Seperti Allah gambarkan bagaimana Fir'aun ketika hendak tenggelam, falamma atrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah hendak dibinasakan Allah, ditenggelamkan Allah, maka saat itulah Fir'aun baru taubat, saat itulah Fir'aun baru menyesal, saat itulah Fir'aun baru menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba dan Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, oleh Bani Israel, sehingga Fir'aun mengatakan, qala ant, aku beriman annahu la ilaha,
bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang disembah Israel. Sudah terlambat. Akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, pintu taubat itu akan terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka saat itu pun siapapun yang hendak ingin baru taubat kepada Allah, maka pintu taubat itu sudah ditutup Allah bagi mereka. Kalla idza balagatit taraqi. Coba perhatikan manusia. Bagaimana jika ruhnya itu sudah sampai di tenggorokannya? Wa qila man adakah yang bisa menyelamatkan manusia tersebut dari kematian? Wa qila man adakah dokter terbaik di atas muka bumi ini yang bisa menyembuhkannya dari kematian ini, bisa mengundurkan kematiannya? Wa qila man adakah manusia punya kekuatan, punya daya, punya penolong yang bisa menghindarkannya dari kematian? Wa dhanna annahu al-firar. Allah gambarkan bahwa orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang yang tadinya tidak pernah memikirkan hari kiamat, ketika ajal itu sudah datang kepada mereka, mereka sudah sampai di tenggorokan, mereka sudah tidak bisa lagi menemukan yang bisa menolong mereka. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَارُ. Dan saat itulah mereka sadar akan meninggalkan dunia ini yang selama ini melalaikan mereka dari Tuhannya, melalaikan mereka dari sholatnya, melalaikan mereka dari ibadah-ibadah mereka. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَارُ. Mereka baru menyesal, mereka baru sadar bahwa mereka akan meninggalkan harta yang selama ini lelah ia kumpulkan. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَارُ. Jemaah rahmat Allah. Sebagaimana di ayat 28 ini, dan Allah juga tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah, orang-orang yang lupa dengan Tuhannya. Salah satu momen di mana mereka akan menyadari kesalahan mereka. Salah satu momen di mana mereka baru sadar bahwa menyesal kenapa mereka selama ini lalai dari amal saleh, lalai dari Tuhan, adalah ketika ajal kematian itu datang. Yang tidak pernah sholat, padahal rumahnya dekat dari rumah Allah, dari Baitullah. Yang tidak pernah rindu datang ke Baitullah, tidak pernah rindu untuk datang kepada berziarah kepada Nabi di Madinah, yang tidak pernah mau menyedekahkan hartanya. Penyesalan mereka, jemaah rahmat Allah, ketika ajal kematian itu datang kepada mereka. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَارُ. Ketika mereka sudah tidak punya daya, sudah tidak punya kekuatan, dan mereka sadar, mereka yakin bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang lalai dari Tuhannya, ketika ajal kematian itu datang, dan saat itulah mereka menyesal, minta dipanjangkan umurnya, minta kematian itu diundur, minta agar dikembalikan ke dunia. Coba buka Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah 23 ayat 99 dan ayat 100. Menguatkan ayat 28 surah Al-Qiyamah ini. Wa dhanna annahu al-firar. Bahwa orang-orang kafir, orang yang durhaka, orang-orang yang lalai dari Tuhannya, itu akan menyesal ketika ajal kematian itu sudah datang kepada mereka. Ketika mereka sudah melihat malaikat maut Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan itu juga dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Dan apabila, kata Allah, salah satu di antara mereka telah datang kematiannya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak termasuk jemaah rahmat Allah
yang nanti menyesalnya, nanti menangisnya, nanti takutnya ketika ajal itu datang kepada kita. Sementara di waktu kita sehat, di waktu kita lapang, kita lalai dari Tuhan kita lalai dari takut kepada Allah, kita lalai dari memperbanyak bekal amal soleh untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kata Allah, sampai apabila salah satu di antara mereka telah datang kematian. Qala rabbi irji'un. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, irji'un, pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia, jangan matikan kami. Mereka ingin apa? Kenapa mereka minta diundur kematiannya? Kenapa mereka minta supaya tidak dimatikan Allah? Coba lihat ayat 100, ayat berikutnya, surah Al-Mu'minun, Quran surah 3. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mereka berjanji kepada Allah, Ya Allah, jika Engkau kembalikan aku ke dunia, Ya Allah, jika Engkau tidak matikan aku, Ya Allah, jika Engkau undur kematianku, la'alli a'malu salihan, aku berjanji akan melakukan amal saleh fima tarak, yang selama ini aku tinggalkan. Aku akan sholat yang selama ini tidak pernah aku lakukan, aku akan puasa yang selama ini aku tinggalkan, aku akan bersedekah. Pertanyaannya, apakah penyesalannya itu bermanfaat? Apakah permintaannya diterima, dia akan dikembalikan di dunia? Sekali-kali tidak. Coba lihat lanjutan ayatnya. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah tidak menerima penyesalan mereka. Allah memerintahkan malaikat mau mencabut nyawa mereka karena setelah kematian ini ada alam barzah, ada siksa kubur yang menanti mereka sampai hari kiamat, manusia dibangkitkan pada hari kiamat. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Ini gambaran dahsyatnya kematian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Waltafatis saqu bis-saq. Gambaran beratnya, sakitnya, sakarat maut, kematian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, jemaah rahmatullah, itu akan terlihat dari betis kiri dan kanan mereka yang saling bertautan. Ya, gimana? Biasa kita melihat ada di film-film. Walau alhamdulillah selama hidup belum pernah menemukan ada orang yang Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu. Kakinya itu, kiri kanan betisnya itu bertautan satu sama lainnya karena dahsyatnya guncangan hari kiamat. Kami pernah mendapati kematian, Masya Allah, diakhiri dengan senyum. Sebagaimana kami alhamdulillah pernah diberikan Allah kematian, diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang ketika Allah wafatkan kita, Allah perlihatkan apa yang Allah janjikan kepada kita, dan Allah mampukan menjadikan kematian kita akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, wajabat lahu jannah, Allah telah wajibkan baginya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal taffatis saqu bis-saq, bertaut betis kiri dan kanan, menggambarkan bagaimana beratnya guncangan kematian sakaratul maut bagi mereka yang tidak beriman pada hari kiamat. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu mereka akan dikembalikan dan mereka akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap ucapan, perbuatan mereka, atas setiap permusuhan mereka kepada Nabi dan Rasul Allah, atas perilaku mereka yang memperolok-olok hari kiamat. Fala saddaqa wa la shalla. Apa yang mereka lakukan dulu di dunia sehingga seperti itu Allah gambarkan kematian mereka, seperti itu beratnya kematian yang mereka dapatkan. Penyesalan nanti setelah ajal kematian itu datang kepada mereka, lalu kemudian penyesalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah mereka lakukan di dunia? Fala saddaqa wa la shalla.
Yang mereka lakukan di dunia jamaah terhormat Allah, mereka tidak pernah membenarkan Allah, membenarkan Rasul Allah dan membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaq, mereka tidak pernah membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala saddaq, mereka tidak pernah membenarkan ayat-ayat yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Yang ada ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat kepada mereka, apa yang mereka lakukan? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Bukannya sejenak mendengarkan, merenungi ayat-ayat Allah, mereka memerintahkan sesama orang-orang kafir Quraisy menyumpal telinga mereka agar mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala shalla, sebagaimana mereka di dunia selain tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dunia juga mereka wala shalat, tidak pernah menegakkan, mendirikan salat seperti yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang ada jamaah terhormat Allah mengancam orang-orang yang menegakkan salat, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya, mengganggu sahabat-sahabat Nabi yang salat. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak luput dari penindasan mereka, tak luput dari intimidasi mereka. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Alaq bagaimana Abu Jahal pernah mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jika engkau berani rukuk dan sujud kembali di sisi Ka'bah, aku akan pecahkan kepalamu dengan batu. Allahu Akbar. Apakah baginda Nabi kemudian takut untuk sujud? Tidak. Sekali-kali tidak. Setelah diancam oleh Abu Jahal, kalau saya dapati engkau lagi Muhammad sujud di sisi Ka'bah, saya akan hancurkan kepalamu. Saat itu Allah turunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan taati, jangan dengarkan Abu Jahal. Wasjud waqtarib, teruslah sujud wahai Muhammad, dekatlah kepada Tuhan. Allahu Akbar. Sehingga keesokan harinya Nabi datang kembali di sisi Ka'bah, sujud dan rukuk di sisi Ka'bah. Sehingga Abu Jahal mulai kemudian dipanas-panasi oleh pembesar-pembesar Quraisy lainnya, katanya kau sudah ancam Muhammad, buktinya Muhammad datang lagi sujud rukuk di sisi Ka'bah. Abu Jahal datang membawa batu besar ketika hendak dijatuhkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mengenai menyakiti Nabi, Abu Jahal yang terlempar ke belakang dan batu besar yang hendak dijatuhkan kepada Nabi malah menimpa dirinya sendiri. Ada apa? Abu Jahal ditanya, kenapa? Kan engkau ingin menghancurkan, malah kenapa engkau yang terlempar? Kata Abu Jahal, aku melihat antara diriku dengan Muhammad ada parit yang berisi api. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, kenapa Abu Jahal tiba-tiba meninggalkan Rasulullah? Kata Nabi, seandainya dia berani maju lagi selangkah, maka akan turun malaikat Allah untuk mencabik membinasakan Abu Jahal, musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang yang menyesal ketika kematiannya, tersiksa ketika kematiannya, di dunia mereka tidak fala saddaq, tidak pernah membenarkan ayat-ayat Allah, tidak pernah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shalla, sebagaimana mereka tidak pernah rukuk sujud di hadapan Tuhannya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bukannya menegakkan salat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada ayat Al-Quran, yang mereka lakukan adalah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Nabi Muhammad. Wa tawalla, kemudian mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamaqqa. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, apa yang mereka lakukan di dunia semasa hidup mereka, mereka kemudian kembali kepada keluarga mereka penuh dengan kesombongan. Allahu Akbar. Seperti yang dilakukan Abu Jahal ketika dia mendengarkan bahwa neraka itu dijaga oleh 19 penjaga neraka. Lalu kemudian ia pulang ke kaumnya Bani Makhzum, lalu mulai memprovokasi Bani Makhzum. Apakah kalian takut mendengarkan bahwa neraka itu dijaga oleh 19 orang? Bukankah salah satu 10 orang di antara kalian
bisa mengalahkan satu dari penjaga neraka yang disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah gambarkan bagaimana mereka ketika di dunia. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Mereka pulang kepada kaumnya, pulang kepada keluarganya dengan penuh kesombongan setelah mendustakan ayat-ayat Allah, setelah berpaling dan mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Maka celakalah kamu hai manusia, kemudian celakalah. Thumma aula laka fa'aula, kemudian celakalah kamu hai manusia dan celakalah. Imam Qatadah jamaah Allah menyebutkan bahwa ini adalah ancaman yang berulang-ulang di dalam surah Al-Qiyamah, menunjukkan dahsyatnya, besarnya ancaman Allah kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Jahal. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah wa iyyakum ajmain turunkan surah Al-Qiyamah ini, Nabi mendatangi Abu Jahal. Lalu Nabi menyampaikan ancaman Allah yang disebutkan di ayat ini. Nabi berkata kepada Abu Jahal, "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Rasulullah berkata kepada Abu Jahal setelah turun surah Al-Qiyamah ini, mendatangi Abu Jahal lalu menyampaikan ancaman Allah kepadanya. Celaka kamu wahai Abu Jahal, kemudian celakalah. Thumma aula laka fa'aula, kemudian celakalah engkau wahai Abu Jahal, kemudian celakalah engkau. Bukannya kemudian sadar, bukannya kemudian takut kepada Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal malah menantang kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "La tastati anta wala rabbuk." Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa sebagaimana Tuhanmu tidak akan pernah bisa membinasakan saya. Wa inni la a'azzu man masya baina jabaliha. Bukankah engkau tahu wahai Muhammad, aku ini adalah orang yang paling mulia yang berjalan di antara pegunungan Quraisy. Wal iyadu billah. Coba lihat jemaah rahmat Allah. Bagaimana orang kalau sudah dikuasai dengan kesombongan. Maka salah satu ibrah, pelajaran penting dari surah ini, surah Al-Qiyamah ini jemaah rahmat Allah, ketika Allah berfirman di surah ini, "Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta." Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang pulang kepada kaumnya, pulang kepada keluarganya, yatamatta, penuh dengan kesombongan. Memberikan kita hikmah, pelajaran penting, tazkirah, peringatan. Al-ujub wal kibr, orang yang kena ujub, orang ketika sudah kena dengan kesombongan, maka ujub, kesombongan ini akan menjadi salah satu hijab, penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kisah yang Allah abadikan di dalam Quran yang hikmah pelajarannya adalah ketika orang itu sudah dikuasai dengan kesombongan, ketika orang itu sudah ujub di atas muka bumi Allah, maka hidayah itu akan berat, hidayah itu akan sulit datang kepadanya. Lihat bagaimana Fir'aun. Apakah Fir'aun tidak kenal Nabi Musa? Fir'aun kenal dengan Nabi Musa. Dari Nabi Musa bayi sampai Nabi Musa remaja, Nabi Musa itu tinggal di rumah Fir'aun. Apa yang membuat Fir'aun kemudian mendustakan Nabi Musa? Al-ujub wal kibr, kesombongan Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardh, sesungguhnya Fir'aun kata Allah menyombongkan dirinya di atas muka bumi. Lalu siapa lagi? Ada kisah pemilik dua kebun yang juga Allah abadikan dalam Quran surah Al-Kahfi. Jemaah rahmat Allah. Ketika didatangi oleh sahabatnya, temannya, seperjuangannya untuk mengingatkannya untuk tidak kufur kepada Allah, mengingatkannya untuk bersyukur kepada Allah. Bukankah begitu banyak karunia yang Allah berikan kepadanya? Dua kebun anggur Allah berikan kepada si pemilik kebun dalam Quran surah Al-Kahfi. Tapi apa yang membuat dia kemudian tidak mendapat hidayah? Salah satunya adalah kesombongan. Allah abadikan bagaimana ujub, kesombongan pemilik dua kebun ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Dia berkata kepada sahabatnya dengan penuh kesombongan, "Aku lebih banyak harta darimu dan aku lebih banyak pengikut." Mana? Di masa Nabi zaman rahmatullah, wa iyyakum ajmain,
pembesar-pembesar Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi, yang tidak beriman kepada Al-Quran, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa yang membuat mereka menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Al-ujub, kesombongan yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat buruk ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam Al-Quran, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin. Tidak akan masuk surga Allah siapapun yang dalam dirinya ada sifat ujub, kibar, kesombongan, walau sebesar biji zarrah. Akhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut ayat berikutnya. Di ayat 36 sampai dengan ayat 40. Setelah Allah menggambarkan kematian, bagaimana ajal kematian ketika datang kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Di ayat 36 sampai dengan ayat 40, Allah kembali menegaskan akan kepastian hari kiamat. Bahwa begitu mudah bagi Allah menghidupkan manusia setelah kematian. Sebelum ini kita bahas, tadi saya sudah berjanji, akan memberikan penjelasan bagaimana kematian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Kalau yang barusan kita bahas dalam Quran surah Al-Qiyamah ini ayat 26 sampai dengan ayat 35, ini adalah gambaran kematian orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Bagaimana betis mereka bertautan, mereka bagaimana ketika ajal kematian itu datang mereka baru menyesal. Seperti juga yang Allah berikan di beberapa ayat yang lain. Adapun orang yang beriman kepada Allah, istiqamah di atas amal saleh, istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqamah dengan salatnya, istiqamah dengan puasanya, istiqamah dengan sedekahnya, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kematian itu? Seperti apa Allah gambarkan kematian mereka ketika ajal kematian itu datang. Silakan dibuka Quran surah Fussilat, Quran surah 41 ayat 30. Allahu Akbar. Coba teman-teman dicatat baik-baik ayatnya. Setelah ini ketika lagi punya masalah, lagi punya ujian, coba baca ayat ini. Dengarkan apa yang Allah janjikan bagi mereka yang istiqamah di atas iman. Mereka yang terus menjaga imannya di tengah ujian. Mereka yang terus istiqamah menjaga amalnya di tengah ujian yang datang kepada mereka. Quran surah 41 Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya kata Allah, mereka yang senantiasa mengatakan, mengikrarkan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu setelah itu mereka istiqamah di atas agama Allah, walau ujian silih berganti datang kepada mereka. Allah gambarkan bagaimana kematian mereka di ayat ini. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika ajal kematian itu datang kepada mereka, ketika sakaratul maut itu sudah datang kepada mereka, Allah turunkan malaikat yang bergelombang dari langit. Tatanazzal menggambarkan bahwa kalimat tatanazzal menggambarkan tasdid, menggunakan tasdid, menggambarkan bahwa malaikat yang turun bukan satu rombongan, bukan satu malaikat. Tatanazzal, akan tetapi ada malaikat tidak berhenti turun dari langit Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Nabi dalam hadis. Sahabat ketika bertanya kepada Nabi, berapa jumlah malaikat yang turun kepada orang-orang yang beriman istiqamah di atas agama? Berapa banyak malaikat rahmat yang datang kepada mereka menjelang kematian ajal itu? Nabi mengatakan, ala maddil basar. Sejauh matanya memandang, maka sebanyak itu pula malaikat rahmat Allah yang wajahnya putih berseri-seri tersenyum kepadanya. Kita lanjut ayatnya. Quran surah Fussilat ayat 30. Untuk apa malaikat ini? Yang wajahnya putih berseri-seri, yang sejauh mata memandang, sebanyak itu malaikat yang turun dari langit Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka datang untuk menguatkan, menghibur hamba Allah menjelang kematiannya. Allahu Akbar. Sehingga dia tidak merasa takut, sehingga dia tidak merasa terguncang, sehingga dia tidak merasa sedih. Di mana malaikat ini akan mengatakan kepadanya, sebagaimana firman Allah di ayat ini,
alla takhafu. Jangan pernah takut. Wahai hamba Allah, jangan takut dengan kematian ini. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Engkau akan meninggalkan kerabat, meninggalkan istrimu, meninggalkan suamimu, meninggalkan anak. Anna takhafu wa la tahzanu. Coba bayangkan malaikat Allah yang begitu banyak. Sini berganti berkata kepada wahai hamba Allah, jangan takut, jangan bersedih. Bukan cuma itu. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah. Dengan apa kita bergembira? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan berkata juga, bukan hanya berkata jangan takut dan jangan bersedih, tapi mereka juga akan berkata kepada kita, bergembiralah akan surga yang sudah dijanjikan Allah. Allahu Akbar. Kata ulama, ketika malaikat mengatakan kepada kita, bergembiralah akan surga yang telah dijanjikan Allah, saat itulah Allah akan perlihatkan makam tempat seorang hamba di surga Allah. Sehingga siapapun orang beriman akan minta segera dimatikan Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berdoa jamaah untuk Allah. Jika Allah matikan kita, jika Allah wafatkan kita, Allah matikan seperti yang Allah gambarkan di ayat ini. Quran surah Fussilat ayat 30. Bagaimana kematian yang begitu indah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang istiqamah. Kita kembali jemaah Allah ke penghujung dari surah Al-Qiyamah ini, ayat 36 sampai 40. Setelah Allah berbicara tentang kematian, gambaran kematian orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, di penghujung surah Al-Qiyamah dari ayat 36 sampai 40, Allah kembali menegaskan bahwa kiamat itu pasti, kiamat itu amat sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Qiyamah ini diawali dengan penegasan tentang hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah, di mana Allah bersumpah dengan hari kiamat. Di tengah-tengah surah ini Allah bercerita tentang hari kiamat, dan di akhir surah ini Allahu Akbar, Allah kembali menegaskan peristiwa hari kiamat, kepastian hari kiamat. Sehingga pantas kalau kemudian surah ini jamaah dirahmati dinamai dengan surah Al-Qiyamah, karena pembahasan utamanya dari awal sampai terakhir itu tentang hari kiamat. Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka bermaksiat, mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan kezaliman, mereka memusuhi, menyakiti orang-orang beriman, memenjarakan orang-orang beriman, memusuhi dakwah Allah, memusuhi agama Allah. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sampai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Demi Allah, setiap manusia akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapan dan perbuatannya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Tidakkah mereka sadar, tidakkah mereka ingat, mereka yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah, mereka yang menolak membenarkan ayat-ayat Allah, menolak membenarkan Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, bahkan sebaliknya mereka memusuhi ayat-ayat Allah, memusuhi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Apa yang membuat mereka menyombongkan dirinya? Apakah mereka tidak ingat bahwa mereka itu juga diciptakan dari setetes air yang hina yang ditumpahkan pada rahim? ثم كان علقة فخلق فسوى. Lalu Allah yang menciptakan mereka dari setetes air, air mani yang hina yang ditumpahkan di rahim, lalu kemudian Allah jadikan mereka segumpal darah yang melengket pada rahim. Allahu Akbar. Bukankah ini menunjukkan mereka ini adalah makhluk yang amat sangat. Lalu apa yang membuat mereka saat ini menyombongkan diri mereka? Allah yang menyempurnakan penciptaan mereka.
Lalu apa yang membuat mereka saat ini menyembuhkan diri mereka di hadapan Tuhannya? Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Sebagaimana Allah yang kemudian menciptakan manusia dari setetes air mani ini, lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Darinya Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Alaysa dzalik, seandainya manusia merenungkan penciptaannya. Alaysa dzalik, seandainya manusia sejenak saja berpikir mulai bagaimana mereka diciptakan dari air yang hina, lalu berubah menjadi segumpal darah yang melengket di rahim, lalu kemudian Allah sempurnakan ciptaannya, ada yang menjadi laki-laki, ada yang menjadi perempuan. Seandainya manusia memperhatikan sejenak peristiwa bagaimana penciptaan mereka. Alaysa dzalik, bukankah yang demikian itu ketika mereka perhatikan, biqadirin ala ayyuhiyal mauta, yang demikian itu adalah bukti tanda-tanda kuasa Allah bahwa Allah itu maha kuasa menghidupkan manusia setelah kematian. Allahu Akbar. Proses penciptaan manusia itu panjang. Proses penciptaan manusia itu amat sangat ribet. Kalau kita perhatikan bagaimana kemudian manusia diciptakan dari bagaimana proses manusia dari setetes air mani, lalu kemudian segumpal darah, menjadi segumpal darah, lalu kemudian menjadi segumpal daging, lalu kemudian Allah perintahkan malaikat menuju. Kalau kita perhatikan proses ini jamaah Allah, maka orang-orang beriman akan yakin. Orang-orang beriman akan mengambil kesimpulan. Orang-orang beriman akan mengambil ibrah pelajaran bahwa menghidupkan manusia setelah kematian amat sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan kalian manusia dari yang tidak ada menjadi ada, lebih bisa menciptakan kalian dari kematian untuk dihidupkan kembali pada hari kiamat. Dengan demikian alhamdulillah jamaah yang rahmat Allah, kita sudah selesai dari tadabbur surah Al-Qiyamah. Mudah-mudahan surah ini seperti yang sudah kita katakan diawali dengan hari kiamat. Di tengah-tengah surah ini berbicara tentang hari kiamat dan ditutup kembali dengan penegasan tentang hari kiamat, semakin menambah iman kita terhadap kiamat. Sebagaimana mudah-mudahan surah ini sudah juga mengingatkan kita akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang yang sering mengingat kematian kecuali Allah akan tambahkan banyak kebaikan kepadanya. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah menyebutkan bahwa man aktsara dzikral maut, barang siapa yang sering mengingat kematian, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Tidak ada orang yang sering mengingat kematian kecuali Allah akan berikan 3 kebaikan kepadanya. Man aktsara dzikral maut, barang siapa yang sering mengingat kematian, ujjila bitaubah, Allah akan segerakan taubat kepadanya. Allahu Akbar. Yang kedua, barang siapa yang sering ingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, Allah akan berikan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang yang rajin beribadah, tidak berhenti menjaga salat-salatnya di masjid, menjaga amal solehnya. Kalau kita tanya pasti salah satu jawabannya adalah ingat kematian. Allahu Akbar. Ya, itu adalah kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka yang mengingat kematian. Yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, man aktsara dzikral maut, barang siapa yang sering mengingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, ruziqa bil qanaah, Allah akan karuniakan qanaah, rasa cukup kepadanya. Orang yang tamat dengan kekuasaan, tamat dengan jabatan, tamat dengan harta, sudah selesai satu jabatan berusaha untuk merebut mengambil jabatan lain, padahal dia sadar dia tidak mampu untuk itu. Salah satu sebabnya adalah kenapa dia tidak qanaah, tidak merasa cukup, lupa kalau dia akan meninggalkan jabatan tersebut, lupa kalau dia akan dimatikan Allah, lupa kalau dia akan meninggalkan dunia dengan semua kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk senantiasa mengingat kematian. Yang kata Nabi, cukuplah kematian itu pelajaran besar, nasihat besar bagi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran dari setiap kematian yang ada di sekitar kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, dan kalau ada yang didoakan sama-sama kita berdoa, kita tutup dulu majelis ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr.
Sebagaimana sahabat Nabi kalau ketemu tidak akan berpisah sampai sama-sama membaca surah Al-Asr. Setelah itu kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami minta panitia mengaktifkan mikrofon dan mengajak semua jamaah, mari kita perdengarkan surah Al-Asr, kita bacakan ini kepada saudara kita. Semoga juga ini menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak mati dan tidak dijadikan Allah menjadi orang-orang yang merugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Saat ini kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Teti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Tadi kalau nggak salah kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa selama apa ya, maksudnya sebelum kita dicabutlah nyawa kita ya, Allah kan Maha Pengasih Penyayang serta Maha Pengampun ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, apabila kita sudah bertobat dan insya Allah menerima tobat kita ya, apakah itu artinya nanti di akhirat nanti kita tidak akan dihukum atau bagaimana Pak Ustadz? Itu saja. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Tesi. Ya, sama-sama. Ya. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah menerima tobat kita dan Allah sudah ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan Allah juga sudah menerima amal-amal kita, apakah Allah sudah tidak akan mengadab kita? Nah, jemaah rahmat Allah, pada hari kiamat orang-orang beriman itu, jemaah rahmat Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan dosanya sudah diampuni oleh Allah, disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Kiamat tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka akan berseri-seri karena sudah melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Adapun apakah Allah tidak mengampuni, tidak akan mengadab kita dengan kesalahan kita? Ya, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi dan Rasul, itu yang maksum. Adapun kita punya salah. Dan kita hanya bisa mengharap rahmat Allah. Itu kenapa jemaah dalam salah satu doa yang dianjurkan kita dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari siksa neraka, agar kita dimaafkan kesalahannya oleh Allah dan kita dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah orang yang sudah beriman, sudah beramal dan bertaubat akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apakah mereka akan tidak disiksa karena kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan? Kita mengharap ampunan Allah, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa neraka dan tidak termasuk orang yang dibersihkan dulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Itu kenapa kita dianjurkan untuk membaca sering doa tersebut. Bahkan salah satu zikir yang diulang-ulang ketika kita umrah, ketika kita tawaf adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita tidak sedikit pun merasakan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masuk surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa harus ke neraka, ada yang masuk surga ke neraka dulu, setelah dibersihkan baru masuk neraka. Nah, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita dan Allah jauhkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang masuk surga belum tentu selamat dari neraka. Tapi orang yang dijauhkan dari neraka, ya pasti dijauh, ya pasti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya, Pak Ibu-ibu? Ustadz. Kalau belum ada sambil menunggu ya Pak Ustadz, saya bertanya ya Ya, Pak Ustadz silakan. untuk, tapi saya lupa ini di ayat yang di surat apa dan ayat berapa ya, tapi untuk setiap ini menunjukkan besarnya rahmat Allah ya kepada kita, dan sebenarnya Allah menghendaki sekali kita masuk surga ya, karena setiap kita berbuat kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Kemudian kalau berbuat dosa hanya 1 kali gitu ya Pak Betul. Ustadz. Saya lupa di. Ya, Masya Allah. Benar Mbak Ari. Ini yang disampaikan Mbak Ari itu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dan terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Besarnya rahmat Allah kepada umat manusia. Salah satunya adalah Nabi mengatakan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dengan niatnya saja, dengan niat saja, ingin melakukan kebaikan, sudah dicatatkan 1 pahala yang sempurna. Itu baru berniat, sudah dicatatkan 1 pahala sempurna. Kalau akhirnya dia melakukan kebaikan yang dia niatkan, maka akan ditulis 10 kali lipat, digandakan menjadi 700 kali lipat, dan dilipat gandakan seperti yang Allah inginkan dan kehendaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dikali 10, 700, dan berlipat ganda sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu kalau kebaikan. Sementara untuk keburukan, barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan terus tidak jadi melakukan keburukan tersebut, dicatatkan 1 pahala, bukan 1 dosa, 1 pahala dicatatkan gara-gara dia melakukan maksiat, keburukan, terus dia tidak jadi. Maka niat yang tidak jadi melakukan keburukan dituliskan 1 pahala. Dan kalau akhirnya dia melakukan maksiat, keburukan yang dia niatkan tersebut, maka cuma ditulis 1 keburukan. Allahu Akbar. Bukankah ini bukti bahwa Allah itu merahmati kita? Allah itu ingin kita masuk surga. Sehingga untuk kebaikan itu berlipat-lipat, kali 100, kali 7, kali 10, kali 700, dan dilipat gandakan Allah. Sementara untuk 1 keburukan hanya ditulis 1. Coba bayangkan seandainya keburukan juga berlipat-lipat seperti kebaikan, apa jadinya kita semua jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah. Seperti itu kira-kira jamaah rahmatullah. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mengingat sekarang mungkin sudah mendekati waktu asar untuk daerah Bone sekitar. Silakan. Ya, karena ini bulan Rajab ya Pak Ustadz. Jadi kan di bulan Rajab itu kan sebenarnya ada peristiwa besar ya, Isra Mi'raj ya Pak Ustadz. Betul. Iya, jadi berarti 10 kali lipat itu juga termasuk sholat kita kan, kita walaupun 5 waktu tapi sama pahalanya dengan 50 waktu ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, betul Karena sekali. perintah awalnya kan 50 waktu ya Pak Ustadz ya dalam 1 hari. Betul sekali. Jadi sholat 5 waktu kita itu jamaah rahmatullah, walau akhirnya diwajibkan Allah 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu bagi umat Nabi Muhammad. Bukankah lagi-lagi ini rahmat Allah khusus bagi kita umat Nabi Muhammad? Betul, ini adalah rahmat Allah. Jamaah rahmatullah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ari, bulannya adalah bulan Rajab, dan ini bertepatan ada salah satu peristiwa menurut sebagian ulama, walau ini juga khilaf di kalangan ulama, karena peristiwa Isra Mi'raj itu mulai dari tahunnya khilaf di kalangan ulama, artinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tahun berapa persisnya terjadi Isra Mi'raj. Jadi tahunnya perbedaan pendapat, bulannya juga khilaf, tanggal dan harinya juga khilaf ya. Karena memang bukan tanggalnya yang penting, bukan harinya yang penting. Coba teman-teman, ini jangan sampai kemudian ini yang kemudian kita fokuskan, harinya, tanggalnya, atau enggak. Bukan tanggal yang penting, bukan tahunnya yang penting, bukan harinya yang penting. Yang penting dari Isra Mi'raj adalah peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, dan hikmah pelajaran di balik peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri yang Allah abadikan di dalam surah Al-Isra. Sehingga umat Muhammad jangan cuma sekali setahun kemudian mengambil ibrah dari Isra Mi'raj. Baca surah Al-Isra, Nabi itu setiap malam sebelum tidur. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah. Kalau Al-Kahfi itu cuma sekali sepekan, setiap malam Jumat Nabi anjurkan.
Al-Isra, setiap Nabi ingin tidur dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sehingga saya mengajak kepada jamaah Allah sering-sering ulang-ulangi, baca, tadabburi, ambil hikmah pelajarannya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena termasuk bagaimana menyikapi Palestina, Al-Aqsa, Gaza hari ini adalah surah Al-Isra. Tadabburi surah Al-Isra, kehancuran Bani Israel itu disebutkan Allah di sana, sebagaimana bagaimana mengalahkan Bani Israel juga, kekuatan umat juga disebutkan Allah dalam surah Al-Isra. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, mohon doanya dimudahkan Allah semuanya, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Zaman doa kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah tanggal 2 akan melakukan perjalanan bersama beberapa jamaah untuk berangkat ke Palestina, ke Aqsa. Doakan mudah-mudahan kali ini bisa masuk, karena di beberapa bulan yang lalu, September, tahun 2023 yang lalu, bulan September, kami sempat ditolak, di-reject, tidak dapatkan visa. Mudah-mudahan insya Allah kali ini bisa masuk. Walau saya amat sangat yakin takdir Allah pasti yang terbaik. Apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allahu Akbar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat kerinduan yang sudah mengguncang dalam hati ini untuk datang ke tempat Isra Mi'raj Nabi, untuk rukuk dan sujud di tempat di mana Nabi, baginda Nabi dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha. Dan saya berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang mengikuti kajian tadabbur kita hari ini dan seluruh umat Nabi Muhammad, Allah mudahkan untuk datang ke Aqsa. Allah mudahkan untuk bisa rukuk sujud di sana. Ustaz, tidak, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya, kalau sesekali ada dengar dentuman, ya itulah Baitul Maqdis, itulah Palestina, bumi jihad yang tidak akan pernah putus jihad sampai hari kiamat di bumi yang berkah itu. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Silakan. Ada lagi? Baik, Pak Ustadz. Ya, kalau gitu kita tutup dengan doa. Kebetulan ini saya bacakan dulu ya Pak Ustadz, ada yang menitip doa. Silakan Mbak Ari. Doa untuk yang sedang diuji dengan penyakit. Ini memang untuk yang untuk jamaah-jamaah Majelis Taklim Robani ya Pak Ustadz. Yang pertama Ibu Ratna Yuliza binti Muhammad Thoib Sutansati, kemudian Ibu Tesi yang tadi bertanya juga dalam kondisi yang masih kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Ibu Wanda juga hari ini tidak bisa ikut kajian karena kurang sehat, kita doakan bersama juga semoga diangkat penyakit untuk Ibu Wanda, Ibu Tesi, Ibu Wanda, dan Ibu Nur Laila. Ini sahabat kami juga saat ini sedang diuji dengan penyakit, semoga diringankan, diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya. Ada satu titipan lagi doa dari Ibu Siti Syaidah, Siti Syadiah. Ibu Siti Syadiah yang mohon didoakan untuk ibunda tercinta. Ya, jemaah rahmat Allah. Ya, insya Allah sama-sama kita doakan. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya seperti apa yang didoakan untuk saudaranya. Jangan lalaikan pahala kesempatan emas ini untuk didoakan oleh malaikat. Sejenak kita doakan saudara kita yang sakit. Dan Masya Allah, saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu Majelis Taklim Robani, walau sakit masih ikut tadabbur. Mudah-mudahan ada pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari aminkan doa ini, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita insya Allah. Sama-sama kita istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاه. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما ولا غما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha bijaksana. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha melihat, yang maha mengetahui setiap yang terbesit dalam hati kami. Ya Allah, jangan biarkan kami menutup majelis ini, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan setiap dari kami dari dosa-dosanya. Kecuali ya Allah, sudah ampunkan setiap dosa-dosa kami, bersihkan kami ya Allah. Jangan sampai ajal kematian itu datang kepada kami kecuali Engkau sudah bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan di antara kami ada yang sakit atau sahabat kerabat di antara kami ada yang sakit.
kecuali Allah segerakan kesembuhan bagi mereka ya Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan manusia, kepadamu bersandar seluruh makhluk. Ya Allah, dengarkan permohonan kami ya Allah. Karuniakan kesembuhan kepada yang sakit di antara kami ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit. Engkau pula yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit-penyakit tersebut. Ya Allah, pertemukan saudara-saudara kami yang sakit saat ini dengan obat, dengan penyembuh yang Kau janjikan. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Semua takdirmu pasti yang terbaik. Siapapun yang sakit di antara kami, ya Allah, jadikan sakit mereka, ujian mereka, ya Allah, menjadi sebab Engkau rahmati mereka, Engkau bersihkan mereka, Engkau ampunkan setiap dosa-dosa mereka. Tahurun insyaAllah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang punya hajat di antara kami, siapapun yang kesulitan di antara kami, siapapun yang bersedih di antara kami, mudahkan hajat-hajat mereka ya Allah. Mudahkan kesulitan-kesulitan mereka ya Allah. Angkat kesedihan-kesedihan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Aziz ya Jabbar. Allahumma ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Istiqomahkan kami bersama Quran ya Allah, hidupkan kami bersama Quran, matikan kami bersama Quran. Jadikan Quran cahaya bagi kami di dunia, di kuburan kami, dan kelak ketika kami Engkau bangkitkan dari kubur kami dan Engkau hisab di hadapan, jadikan salah satu penolong bagi kami kelak pada hari itu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina, khususnya saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah, kun ma'ahum, Allahumma kun nasiran lahum wa kun waliyan lahum. Ya Allah Tuhan kami, jadilah penolong mereka, jadilah Engkau satu-satunya ya Allah menjadi penyelamat bagi mereka. Allahumma ya Rahman Rahim, ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab, Allahumma alayka bil yahud al-ghasibin wa man awanahum, Allahumma aqtulhum badada wahsuhum adada wa la tuqadir minhum ahada. Ya Allah, binasakan, hancurkan para penjajah Zionis yang telah merusak, melakukan kerusakan di atas muka bumi Palestina. Ya Allah, guncang bumi dari bawah mereka ya Allah. Jadikan mereka ya Allah musuh di antara mereka. Ya Allah, masukkan rasa takut dalam hati-hati mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat selalu Pak Ustadz dan keluarga, dimudahkan segala urusannya. Demikian pula seluruh jamaah MT Robani, semoga hajatnya dikabulkan dan dimudahkan segalanya. Sampai jumpa di kajian Tadabbur Rabu minggu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Ike, Mbak Tesi, Bu Emi, terima kasih Mbak Ipeng, Masya Allah, terima kasih Bu Linda.